Istri baru saja meminum teh dingin yang diberikan oleh mertuanya. Kepalanya terasa berat dan jatuh ke tanah. Mertuanya tidak panik. Dia mengangkatnya dan berjalan menuju gudang bawah tanah di rumahnya. Dia meletakkan tirai sulaman ke dalam gudang bawah tanah, menutupnya dengan papan batu tebal, dan menggunakan bata untuk menekan pintu gudang bawah tanah dengan kuat. Setelah selesai, dia mengusap tangannya. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia kembali ke dalam rumah untuk menyalakan api. Anak laki-laki, King San, pulang setelah bekerja. Begitu masuk, dia memanggil si Ulian. Sudah setengah hari tidak ada yang menjawab. King San bertanya kepada ayah, si Ulian pergi kemana? Ayah duduk di depan kompor menambah kayu bakar. Suaranya datar. Pasti dia pergi dengan pria dari luar kota. Dia merasa rumah kita miskin. Si Ulian itu lembut dan patuh. Setiap hari mencuci dan memasak. Kemarin dia masih menjahitkan baju untuk anak. Bagaimana mungkin dia bisa pergi? Pakaian, sepatu, dan kaos kakinya semua ada di dalam rumah. Tidak terlihat seperti ingin pergi. Wajah mertuanya mendadak serius. Kalau pergi, ya sudah pergi. Jangan banyak bicara. King San merasa cemas di dalam hatinya. Ketika melihat ke halaman, di tanah tergeletak mangkuk keramik kasar yang digunakan oleh si Ulian. Di dasar mangkuk masih tersisa sedikit teh dingin. Di sampingnya tergeletak beberapa batang. Hanya ada di dalam gudang kering jerami gandum. Dia mengambil skop dan langsung menuju ke gudang. Ayah di belakang ingin menghentikannya. King San menggeser batu papan. Hanya melihat wajah si Ulian yang pucat, tergeletak lemas di dalam gudang. Dia segera melompat turun dan mengangkat si Ulian. Si Ulian melihat kakeknya gemetar. King San marah sampai bergetar. Berteriak kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau memberinya racun?" Kakek duduk di tanah, memukul kakinya dan menangis keras. "Dia setiap hari menggoda kamu untuk berpisah, ingin mengusirku keluar." Si Ulian dengan lemah menggelengkan kepala. "Aku tidak pernah mengatakan untuk berpisah." King San tahu di dalam hati, menantu masuk dan menghormati ayah. Tidak pernah sedikit pun tidak berbakti. Dia mendukung si Ulian dan bersiap untuk pergi. Kakek mendekat, menarik rambut si Ulian dan memukulnya. Si Ulian tidak berdaya untuk menghindar. Ia mengangkat tangan untuk melindungi dirinya. Kakek segera terjatuh ke tanah. Ia berteriak meminta bantuan. Menantu perempuan memukul kakek. Tetangga-tetangga berkumpul untuk melihat keributan. Mereka menunjuk-nunjuk si Ulian. Si Ulian bertumpu pada tubuhnya dan berkata, "Dia bukan takut saya memisahkan rumah, tapi takut saya tahu rahasia di dalam gudang." Mendengar kalimat ini, wajah kakek seketika menjadi pucat. Si Ulian berkata, "Saya di sudut gudang, meraba sebuah tas kain. Chun, di dalamnya terdapat sisir perak dan sapu tangan bergambar bunga. Chun, adalah milikmu yang kau katakan hilang beberapa tahun yang lalu. Itu milik menantu perempuan itu." Warga desa semua terkejut. King San sebelumnya menikahi seorang istri, kemudian tiba-tiba menghilang. King San segera menggunakan cangkul untuk menggali. Benar-benar menggali sebuah tas kain. Di dalamnya terdapat sisir kayu perak yang tua, dan juga sapu tangan yang disulam dengan nama Cui Hua. Sang kakek tergeletak di tanah dan menggigil. Tidak bisa lagi berbuat onar. Orang-orang yang beruntung mau mendengarkan cerita. Keluarga saling memperlakukan dengan tulus. Saat itu, kepala desa membawa seorang wanita masuk. Wanita itu menangis ketika melihat perhiasan perak. "Saya adalah menantu King San, Cui Hua. Saya tidak melarikan diri. Saya diracuni oleh kakek." Ternyata kakek sangat mengontrol pada waktu itu. Cui Hua memiliki sedikit pendapat, lalu diracuni dan dikurung di gudang bawah tanah. Ingin membiarkannya mati kelaparan. Cui Hua merangkak keluar melalui lubang kecil di dinding belakang gudang bawah tanah tengah malam.
Dia berhasil keluar dan diselamatkan oleh seseorang. Selama bertahun-tahun ini, kakek merasa tidak nyaman melihat si Ulian yang patuh. Dia juga takut dia menemukan rahasia gudang bawah tanah. Jadi ingin mengulang kembali kejadian lama. Kebenaran terungkap. Orang-orang yang hadir merasa marah dan takut. King San melihat ayah kandungnya dengan penuh kekecewaan. Sudah mengabdi kepada ayahnya selama setengah hidupnya. Malah telah menyakiti dua menantu berturut-turut. Hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Hati King San sepenuhnya hancur. Kamu terlalu kejam. Mulai sekarang, aku tidak punya ayah sepertimu. Kepala desa langsung melapor ke pihak berwenang. Petugas membawa kakek yang berbuat jahat pergi. Kemudian, King San membawa si Ulian pergi dari tempat yang menyedihkan itu. Pergi ke kota untuk berjualan kecil-kecilan. Menjalani hidup dengan tenang. Mereka memiliki anak mereka sendiri. Hidup rukun dan damai. Tidak pernah kembali ke halaman itu lagi. Setelah kakek keluar dari penjara, sendirian, kemanapun pergi selalu jadi bahan omongan. Menjaga halaman tua yang kosong. Kesepian hingga tua. Sampai akhir. Juga tidak bisa menunggu anaknya. Melihatnya sebentar. Keluarga bukan untuk dikendalikan. Hati yang tulus hanya bisa ditukar dengan hati yang tulus. Memiliki niat baik, mengerti rasa hormat. Hanya dengan begitu bisa menjaga kebahagiaan.